Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bacaan hadis kitab Riyadhus Shalihin, dan kita sudah sampai di hadis yang ke-10. Qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu wal-imam an-Nawawi fi kitabih Riyadhus Shalihin. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 27 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع لها بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدهم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه. وعن أبي هريرة, dan diriwayatkan dari sahabat Nabi Abu Hurairah. Kita tahu sebelumnya bahwasanya Abu Hurairah nama aslinya adalah Abdurrahman ibnu Sakhr. Beliau adalah sahabat Nabi yang sering mulazamah, menetap mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhu, radhiya mukaridah Allahu pasal Allah anhu dari Abi Hurairah. Radhiyallahu anhu, semoga beliau Abu Hurairah diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, berkata siapa Abu Hurairah? Qala adabu pasal Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala berkata, qala adabu Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasaraku kanjeng Nabi utusna Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Salatul rajuli jama'atan, salatul rajul, salatnya seorang lelaki. Salatul rajuli tining salatah orang laki. Jama'atan dalam keadaan berjamaah. Jama'atan dalam keadaan berjamaah. Tazidu, yaitu melebihi. Tazidu panika atamba panapa salatul rajul ala salatihi, atas salatnya rajul, ala salatihi atas salat rajul, fi suqihi yang berada di pasarnya, fi suqihi sebedah ning pasarah rajul, wa baitihi dan rumahnya rajul, wa baitihi ben romanah rajul. Melebihi sebanyak berapa? Bid'an. Bid'an ini adalah hitungan perkiraan dari 3 sampai 10. Ada yang mengatakan bid'an di sini hitungan dari 3 sampai 10. Jadi alhasil bid'an di sini dari 3 sampai 10. Bid'an wa 20 darajah. Wa 20 dan 20
wa ishrina bandu polo darajatan arak-arak derajat pangkat. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menukil perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli jama'atan tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa 20 darajah. Jadi salat seorang lelaki dalam keadaan berjemaah itu lebih banyak pahalanya daripada dia sholat di pasar atau sholat di rumahnya. Melebihi berapa? Bid'an wa 20 darajah. Melebihi 20 lebih. 20 lebih pahalanya, ganjarannya melebihi itu. Tapi di sini pakai bid'an. Bid'an ini kata ulama dari 3 sampai 10. Dalam riwayat yang lain adalah 7. Berarti 27 derajat. Artinya orang laki kalau sholat berjamaah di masjid, maksudnya sholat berjamaah di sini sholat berjamaah di masjid, karena biasanya jamaah selalu dilakukan di masjid. Jadi sholatul rajuli jama'atan, sholatnya seorang lelaki di masjid itu lebih mengungguli, lebih banyak pahalanya 27 dibandingkan laki-laki tersebut sholat di rumah atau sholat di pasar, keadaan berjamaah ataupun tidak berjamaah. Jadi dalam artian, kalau ada seorang lelaki sholat berjamaah di masjid dan ada seorang lelaki sholat berjamaah di rumah, apakah sama pahala berjamaah di masjid dengan pahala berjamaah di rumah? Kata Nabi, sholat berjamaah yang dilakukan di masjid itu lebih banyak pahalanya dibandingkan sholat berjamaah di rumah. Itu lebih 27 derajat dibandingkan dia sholat di rumahnya, walaupun dalam keadaan berjamaah, apalagi tidak berjamaah. Jadi pemikirannya seperti itu. Salatul rajuli jama'atan tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa 20 darajah. Kenapa di sini kok pakai lafaz suq, lafaz pasar dan lafaz bait? Karena biasanya kalau sholat di rumah dan sholat di pasar biasanya tidak dilaksanakan dalam keadaan berjamaah. Tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa 20 darajah. Kenapa sebabnya kok bisa sholat berjamaah di masjid itu pahalanya lebih banyak daripada sholat berjamaah di rumah ataupun di tempat-tempat yang lain selain masjid? Wadzalika, dan hal itu, wadzalika bantiningka di saya mazkur, anapah mak sampai oleh kencaran banyak ni ke 27 20 lebih dan ki puruh. Anna ahadahum, yaitu sesungguhnya salah satu dari mereka, anna ahadahum panikah saungkunah paserah salah situngah mereka, idza tawaddoah apabila dia mengambil wudu, idza tawaddoah nalaikan wudu paserah ahad, fa ahsana al-wudu'a, fa ahsana lalu memperbaiki siapa ahad tadi al-wudu'ah pada wudu, fa ahsana maka mabagus
pasera ahad al-wudu ada ka wudu, thumma atal masjidah, thumma kemudian, thumma maka kare-kare ata datang, pasera ahad al masjidah pada masjid, al masjid ada ka masjid, la yuridu dalam keadaan la yuridu tak menginginkan, siapa ahad tadi, la yuridu tak akar pasir ahad, illa salata kecuali salat, illa salata kecuali dak ka salat, la yanhazuhu illa salatu, la yanhazuh tidak mendorong, la yanhazuh tak adorong, tak membangkitkan, hu dakkah ya rajul, hu pada rajul tersebut, pada ahad tersebut, illa salatu kecuali salat yang membangkitkan, lam yakhtuh maka tak melangkah, lam yakhtu maka tak melangkah, siapa ahad, khutwatan dengan satu langkah pun, khutwatan kalaban setong enjegen, setong langkah, illa kecuali rufi'ah diangkat derajatnya siapa laki-laki atau ahad tersebut, illa kecuali rufi'ah iangka pasara ya ahad, lahu kaangkui ahad, lahu untuk ahad tersebut, biha dengan salat itu, darajah arak-arak derajat, wahuttoh dan dihilangkan, wahuttoh ben pa'ilang anhu dari ya ahad, anhu dari ya ahad, biha sebab salat itu, biha sebab khutwah itu, biha kalaban sebab khutwah, khoti'atun apa kesalahan, dosa, khoti'atun panapa kesalahan, hatta sampai yadkhulah masuk siapa ahad, al masjidah pada masjid, hatta yadkhulah sampai kotu masuk pasirah ahad al masjidah ke masjid. Fa idza dakhala al masjidah, fa idza maka idza dakhalah ketika masuk siapa ahad al masjidah pada masjid, fa idza dakhala maka nalika masuk pasirah ahad al masjidah ke masjid, kana fi sholati, kana maka berada siapa ahad, karena maka berada pasirah ahad fi sholati yaitu berada dalam salat, fi sholati panika berada dalam salat, maka selagi kanat berada as-salatu apa salat, hiya salat, tahbisuh menahan apa salat, hu terhadap ahad, maka selagi berada as-salatu panapa salat, hiya ya salat, tahbisu panika nahan panapa ya salat, hudakah ya ahad. Wal malaikatu dan malaikat-malaikat Allah, wal malaikatu bantining malaikat, yusalluna yaitu baca doa, siapa malaikat, yusalluna panika maus doa, aduaki pasara malaikat, ala ahadikum atas salah satu dari kalian, ala ahadikum atas salah satu ngatibin kapi, madama selama siapa rajul tersebut, fi majlisihi yaitu di majlisnya ahad atau rajul, madama saki bada pasra ahad, fi majlisihi panika bada ilil masjid, majlisah tempat todun ya ahad, alladhi yang mana sholla sudah sholat, sholla asolat, madama selaki bada pasara ya ahad, fi majlisihi panika majlis ahad, alladhi sholla
asolat, siapa ahad, fihi, di allazi, fihi dalam ya allazi, yaquluna, hale adabu pasal malaikat, yaquluna, malaikat berkata, Allahumma arhamhu, ighfirlah, Allahumma tub alaih, Allahumma, du ya Allah, Allahumma ya Allah, irhamhu, hendaklah engkau beri kerahmatan atau berilah kerahmatan padanya, pada ahad, irhamhu, apa ringa kebelasan ajunan, huda kaya ahad, ighfirlah, berilah permohonan ampun, lahu untuknya, ighfir nyapora ajunan, lahu dak kaya ra ahad, Allahumma ya Allah, tub, memberikan pintu taubat atau berikanlah pintu taubat, alaihi atas ahad, tub apa ringa pertobatan pasrajunan, alaihi atas ahad, malam yu'zi fihi, malam yu'zi selagi tidak menyakiti, siapa ahad, malam yu'zi selagi tak nyake pasaraya ahad, fihi di masjid, fihi di dalam masjid, malam yuhdis juga, malam yuhdis selagi tidak hadas, malam yuhdis selagi tak hadas, pasara ahad, fihi dalam ya majlis atau masjid. Jadi saya terangkan terlebih dahulu, melanjutkan pembahasan yang tadi yang menerangkan bahwasanya orang itu kalau sholat berjamaah di masjid itu pahalanya lebih banyak daripada sholat berjamaah di rumah atau di tempat yang lain. Bahkan walaupun jamaahnya yang ada di rumah atau di musola lain yang bukan masjid, itu walaupun jamaahnya banyak, tapi jamaah yang di masjid itu sedikit, itu lebih banyak pahalanya yang di masjid. Bahkan itu yang lebih afdal, sholat berjamaah di masjid walaupun sedikit, jamaah di luar mah banyak misalkan. Kenapa kok seperti itu? Karena kita oleh Allah Subhanahu wa taala dituntut untuk mensyiarkan Islam, mensyiarkan dakwah Islam, dan sholat berjamaah itu termasuk syiar-syiar Islam, dan sholat berjamaah di masjid, berdakwah di masjid itu termasuk juga syiar-syiar Islam. Kenapa kok bisa seperti itu? Pahala yang dilakukan di masjid, pahala berjamaah di masjid itu kok melebihi pahala berjamaah dari yang lain. Wadzalika annahum, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wadzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsana alwudu'a thumma atal masjid la yuridu illa as-salah la yanhazuhu illa as-salah lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah. Karena salah satu dari mereka apabila dia berwudu kemudian dia memperbaiki wudunya, dalam artian dia wudu dengan baik, dia wudu dengan akhlak, dia wudu dengan kesunahan yang dianjurkan ketika orang itu wudu, semuanya dilakukan. Itu namanya ahsanul wudu. Jadi yang dimaksud ahsanul wudu, dia berwudu dengan baik, dalam artian adab-adab yang dituntut ketika wudu dilaksanakan, dan juga kesunahan-kesunahan yang dianjurkan dalam wudu dia juga laksanakan. Jadi dia, kenapa kok bisa pahala yang di masjid, berjamaah di masjid itu lebih besar pahalanya? Karena dia kalau sholat, kalau wudunya baik, wudunya dengan sunnah-sunnah Rasul, wudunya dengan akhlak-akhlak Rasul. Tsumma atal masjidah, kemudian dia pergi ke masjid. Di mana dia pergi ke masjid? La yuridu illa shalah.
tidak mempunyai harapan, tidak mempunyai keinginan lain melainkan dia pergi ke masjid untuk sholat. Tidak ada niat lain. Ini hubungannya hadis ini dengan hadis yang pertama yang menerangkan tentang ikhlas. Di mana orang di sini pergi ke masjid tujuannya tidak ada melainkan tujuan untuk sholat. La yanhazuhu illa sholah. Tidak mendorong pada laki-laki tersebut untuk pergi ke masjid kecuali keinginan untuk sholat di masjid dalam keadaan berjamaah, sehingga dia bangkit lalu pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Tidak ada niat kecuali itu, maka apa pahalanya? Lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah. Maka laki-laki yang mempunyai niat ikhlas seperti itu pergi ke masjid dengan hanya bertujuan ingin sholat berjamaah di masjid, maka apa pahalanya? Coba lihat apa kata Nabi SAW, lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah. Dia tidak melangkah ke masjid satu langkah pun kecuali dengan satu langkah tersebut, dengan sebab satu langkah tersebut laki-laki tersebut diangkat derajatnya kelak di akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semakin banyak langkah yang ia langkahkan ke masjid, maka pahala dan derajat yang dia peroleh dari Allah Subhanahu wa ta'ala akan juga lebih banyak dan lebih bertambah lagi. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperbanyak menjadi orang yang banyak melangkahkan kakinya untuk berjalan ke masjid dalam keadaan ikhlas pada Allah ta'ala. Apakah cuma itu? Tidak. Masih ada lagi. Selain dengan satu langkah itu orang tersebut diangkat derajatnya oleh Allah. Wa hutta anhu biha khati'atun hatta yadkhulal masjid. Bahkan dengan satu langkah yang dia langkahkan ke masjid dalam keadaan ikhlas, dengan satu langkah tersebut Allah menghapus dosa yang pernah dia lakukan sampai dia masuk masjid. Jadi kalau perjalanan dari rumah ke masjid itu menghabiskan 100 langkah, berarti 100 kesalahan, 100 dosa dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lebih dari itu, orang tersebut diberikan 100 derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan satu langkah 1 derajat. Ya, 1 derajat ya. Iya. Illa rufi'a lahu biha darajah. Ya, derajah di sini otomatis derajah yang ada di sini pangkat yang tidak diketahui kecuali Allah. Allah yang mengetahui derajat seperti apa ini. Wallahu a'lam. Otomatis di sini derajat yang sangat tinggi sekali di sisi Allah. Lalu kalau dia sudah masuk masjid, apakah sudah putus pahala-pahala yang diberikan oleh Allah tadi? Fa idza dakhalal masjid kana fi sholati ma kanat sholatu hiya tahbisuh. Apabila dia masuk masjid, maka orang tersebut akan diberikan pahala orang yang sholat ketika orang itu menunggu sholat berjamaah di masjid. Kadang orang itu masuk ke masjid itu kan sholat berjamaah masih akan didirikan 20 menit lagi atau 1 jam. 1 jam setelah itu baru didirikan sholat berjamaah di masjid. Lalu dia masuk masjid, dia duduk, dia menunggu adanya sholat berjamaah, maka menunggunya dia di dalam masjid tidak sia-sia. Apa? Fa idza dakhala masjid kana fi shalah. Kana fi shalah dalam artian orang tersebut seperti halnya dalam keadaan salat. Orang menunggu salat
maka pahalanya seperti dia sholat. Maka nanti sholatu hiya tahbisuh, selama dia duduk hanya bertujuan untuk menunggu sholat berjamaah. Ini pentingnya niat seseorang. Apabila orang ini duduk di masjid menunggu sholat berjamaah, maka orang tersebut akan diberikan pahala oleh Allah seperti pahalanya orang yang melaksanakan sholat. Apakah cuma itu pahala yang diberikan oleh Allah? Tidak. Apa kata Nabi SAW? Wal malaikatu shalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Dan lebih dari itu, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan ini malaikat hafadzah. Boleh jadi ini malaikat hafadzah. Jadi malaikat-malaikat hafadzah mendoakan orang tersebut selama orang tersebut masih ada dalam majelisnya, masih ada dalam tempat duduknya. Apa kata malaikat? Apa kata malaikat ketika para malaikat berdoa untuknya? Allahumma arham, aufirlah, Allahumma tub alaih. Ya Allah, berikan ia kerahmatan, ampunilah semua dosanya, berikan dia pintu taubat ya Allah. Ini doa malaikat. Kalau doa malaikat otomatis diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam yu'dhi fihi, malam yuhdits fihi. Dalam catatan orang tersebut kalau tidak menyakiti orang lain, kalau tidak orang itu hadas. Jadi kalau hadas ya ambil wudhu lagi. Ya kalau hadas ya terputus. Seperti itu. Jadi semoga kita diberikan pahala yang seperti itu, dijadikan orang-orang yang senang untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Muttafaqun alaihi, panikah yang sepakati Imam Bukhari Muslim. Muttafaqun alaihi, hadis ini muttafaq alaihi, wa hadza lafzu Muslim, wa hadza, dan ini lafaz yang hadis tadi lafzu Muslim, yaitu lafaz riwayat Imam Muslim. Qaulu sallallahu alaihi wasallam yanhazuhu, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yanhazuhu, tining tabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yanhazuhu huwa, yaitu qauluhu bi fathil ya. Dan jadi lafaz yanhazuhu ini dengan ya yang dibaca fathah, ya bukan yu, wal ha bi fathil ya wal ha, jadi ha dan ya-nya fathah. Wa bizai, dan juga dengan zai, ai yanhazuhu, jadi bukan yanharuhu tapi yanhazuhu. Apa artinya yanhazuhu? Ay yukhrijuhu, ay yukhrijuhu, mengeluarkan terhadap olahan. Artinya yukhrijuhu, maka keluar, hu kaya ahad, wayunhiduhu, wayanhaduhu, dan juga membangkitkan terhadap orang tersebut. Wayanhaduhu, dan membangkit, mendorong, hu kaya ahad. Ya, mungkin ini pertemuan kali ini. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.